tabi sanggir Bapak Mama lagu Asedah Kuso. Terima kasih kita kesempatan di hadironi Mebio. Amiga mengucap terima kasih kita latang si Bapak Mama. Mungkin gue si Bapak Mama so mangga kesibukan. Sehingga merah mereka tahu gue tahu situ. Ya, jadi terima kasih banyak atas kehadiran itu. Untuk Asedah Kuso. Terima kasih atas kehadiran Dewi. Sebelum kita memasuki ke inti dari katekesi kita pada malam ini, Bapak Mama, terlebih khusus kami harus memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Carlos. Saya dari Inasa, tepatnya di Riau. Oh, ini Pak Tegong dari itu kita mai bilang. Saya tingkat 1 semester 2 prodi teologi. Saya dari Riau, tepatnya di Gorang. Bisa dipanggil Bella, semester 1 teologi. Kalau saya Nia, saya dari Manggarai Timur. Saya prodi teologi tingkat 1 semester 2. Baik Bapak Mama, adik-adik sekalian, tema katekesi kita pada malam ini yaitu melawan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari katekesi ini Bapak Mama, yang pertama, di mana Bapak Mama menyadari fenomena kekerasan terhadap anak, mulai dari bentuk, sebab, dan akibatnya. Dan yang kedua, umat menemukan cahaya iman untuk mengembangkan model PDC atau pendidikan anak cinta dalam keluarga. Dan yang terakhir ini Bapak Mama, yang dimana Bapak Mama terlibat dalam gerakan bersama Gereja Kuskupan UT untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dan menjadi KBG atau korupsi saingan. Baik Bapak Mama, anak-anak adalah mereka yang usia di bawah 18 tahun ke bawah. Usia ini sesungguhnya menjadi masa emas bagi anak-anak untuk bertumbuh berkembang. Dengan gembira, damai dan bahagia. Mereka untuk Asedah Kuso yang dimana pada saat usia itu mereka bertumbuh dalam damai dan bahagia. Baik ya tema Bapak Mama, yang dimana Bapak Mama itu bagaimana cara Bapak Mama itu sayang terhadap anak. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang tua itu pasti pernah memukul anak, benar tidak bukan? Tapi ada mayong itu tidak kan gue boleh lebih baik sudah manga sebetulnya sampai sebetan goreng kita anak-anak itu so anak ugas itu bahkan manga sebetan gue sampai ya barat tahu ngarangan aku bahkan sampai darah orang isi. Ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak di sini Bapak Mama. Yang pertama itu kekerasan fisik. Tindakan ini melibatkan konflik fisik baik dengan alat maupun tidak, yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh, kehancuran fisik, bahkan kematian. Itu boleh mayat jelas tapi Bapak Mama. Yang pertama itu pasti ite
karena ya gaya anak-anak kita dalam puisi yoga pak bahkan menendang anak-anak kita. Dan yang kedua pertama, kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini yaitu tindakan tanpa kontak fisik yang bertujuan merendahkan, menghina, penakuti atau mengintimidasi. Nah, contoh dari ini Bapak Mama, ini nantinya akan mengakibatkan kementalan dari anak-anak kita, mulai dari mengejek, fitnah, dan pencilan. Baik, Bapak Mama, dalam katekesi kita pada malam hari ini ada beberapa langkah-langkah pengembang katekesi. Yang pertama sebentar itu pembuka. Dalam pembuka ini ada kata pengantar. Dan yang kedua, nanti di sini ada sinode keempat Keuskupan Ruteng. Nanti Bapak Mama dan adik-adik saya ini bisa ikut arahan dari teman saya sebentar. Dan yang di sini sebentar juga Bapak Mama ada doanya juga. Ada dalam doa pembuka ini ada lagu pembukanya sebentar. Terus dalam mendengarkan cerita ini sebentar Bapak Mama dan adik-adik saya ada seri pengalamannya juga. Dan yang terakhirnya sebentar Bapak Mama ada doa penutup dan lagu penutup. Habis itu selesai. Baik, kita mulai dari yang pertamanya Bapak Mama. Dalam pembuka dan dalam kata pembuka ini, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam semangat sinode keempat Keuskupan Ruteng, kita telah berjalan minggu lalu untuk saling mendengarkan satu sama lain dalam terang iman dan membulatkan tekad pastoral untuk melawan dalam terang iman dan membulatkan tekad dan mengatasi judi online. Tema katekesi kedua persiapan sinode keempat sisi 3 yang akan berlangsung pada bulan Juni adalah melawan kekerasan terhadap anak. Yang termasuk anak-anak di sini adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Itu merek yang pertama anak-anak sering mengalami kekerasan di lingkungan bermain, baik di sekolah, masyarakat, dan bahkan di tengah-tengah keluarga. Sadar atau tanpa sadar, kita kerap melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal atau kata-kata yang melecehkan dan melukai anak-anak kita. Dalam katekesi ini kita akan mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk menuntun diri kita masing-masing agar peka melihat, menemukan dan menyadari situasi kekerasan yang dialami anak-anak di sekitar kita. Baik Bapak Mama, di sini saya akan kasih kesempatan kepada teman saya untuk bersama-sama melakukan yel-yel sinode keempat Keuskupan Ruteng ini. Jadi Bapak Mama, ketika saya mengatakan sinode 4 Keuskupan Ruteng
berziarah bersama dalam pengharapan. Jadi kalau beriman itu beriman tangan terkatup begini seperti ini. Kalau bersaudara itu bergandeng tangan dan misioner begini. Oke, kita coba yang sekali. Sinode 4 Keuskupan Ruteng berziarah bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Satu kali lagi, Bapak Mame. Sinode 4 Keuskupan Ruteng berziarah bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Baik, kita memasuki lagu pembuka. Baik, dalam lagu pembuka ini mungkin saya kasihkan ke teman saya, kepada teman saya ini lagi, untuk kasih tahu kepada adik-adik saya bagaimana cara menyanyikan dari lagu ini. Ada yang tahu lagu Biarkanlah Anaknya. Pada suatu hari anak-anak datang pada Yesus. Para murid mengusirnya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak, biarkanlah anak-anak datang padaku, datang padaku, mereka sahabatku. Bapak Mama, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami pada saat ini. Engkau mengasihi setiap anak. Mereka sangat berharga dan mulia di mata-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu melihat, mendengar, dan menyadari penderitaan yang pedih dari anak-anak di sekitar kami akibat aneka tindakan kekerasan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu agar dalam katekese ini kami tidak hanya belajar, tetapi juga digerakkan untuk peduli dan bertindak melawan dan mengatasi kekerasan anak. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Pencipta anak-anak ini dan selama-lamanya. Amin. Baik, kita Bapak Mama dan adik-adik sekalian, sekarang kita memasuki mendengarkan cerita. Baik, di sini sebentar ada cerita dan habis itu kita sharing pengalaman bersama-sama. Baik, saya akan kasihkan ke teman saya untuk membaca dari cerita ini. Untuk ceritanya Bapak Mama itu di balik pintu yang tertutup. Di sebuah lingkungan yang tenang dan nyaman, di pinggiran sebuah kota kecil, hidup seorang anak laki-laki bernama Manus, berusia sekitar 10 tahun. Bersama ayah dan ibunya, ia tinggal di sebuah rumah yang begitu sederhana. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah seperti anak-anak lain, meskipun seringkali ia datang terlambat dan tampak lelah. Dulu Manus dikenal sebagai anak periang dan senang bergaul.
Tetapi kini ia jarang berbicara, sering menunduk, mengucilkan diri, dan hampir tidak pernah terlibat dalam permainan bersama teman-teman. Butres sebagai balik kelasnya mulai memperhatikan perubahan pada diri Manus. Nilai-nilainya menurun, ia sering terlihat mengantuk di kelas, dan beberapa kali ia datang dengan lengan dan kaki memar bahkan terluka. Ketika ditanya, Manus hanya menjawab singkat, jatuh di rumah, atau tergores saat main. Jawaban itu diucapkan dengan suara pelan dan lemah, seolah-olah ia tidak ingin menyinggung hal itu lagi. Suatu hari, saat jam istirahat, Butres melihat Manus duduk sendirian di sudut halaman sekolah. Ia tidak makan bekal, hanya memandangi dengan tatapan kosong yang sedang bermain riang. Butres mendekati dan menyapanya dengan lembut. Awalnya Manus tetap diam dan menunduk malu. Namun, setelah beberapa saat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak langsung bicara, tetapi terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sambil menangis, dia kemudian dengan berbata-bata menceritakan pengalaman hidupnya yang menyakitkan. Di rumah, Manus hidup dalam suasana mengerikan. Bapaknya sering pulang larut malam dalam keadaan marah karena tekanan pekerjaan. Hal-hal kecil sering menjadi alasan untuk membentak, bahkan memukulnya. Mama Manus sering tampak tidak berdaya. Ia lebih sering diam dan membicarakan keadaan ini berlangsung. Kadang terlihat tetes air mata di pipinya dan mulai melusuh. Maka Manus tumbuh dalam suasana yang penuh ketegangan. Ia harus selalu berhati-hati agar tidak membuat kesalahan sekecil apapun di rumah. Akan tetapi, yang lebih menyakitkan bagi Manus adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Suatu hari, om dari Manus datang berkunjung saat orang tuanya tak ada di rumah. Om yang mestinya menjadi pelindung ini justru melakukan tindakan jahat. Manus tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Omnya itu sering memberinya uang, maka ia pun dekat dengannya. Namun, saat itu omnya bertingkah aneh dengan membelainya dan merabanya pada bagian tubuh yang sensitif. Kemudian, om itu ingin melanjutkan dengan menyuruh Manus membuka pakaiannya. Untung ia segera lari keluar rumah dan menangis ketakutan. Sejak itu, Manus merasa bingung, malu, menderita. Ia takut untuk berbicara karena ia tidak yakin apakah ada orang yang akan mempercayai ceritanya. Hari demi hari, Manus makin sedih dan tertutup. Ia menghindari pertemuan dengan orang lain, bahkan dengan teman-temannya di sekolah. Ia sering merasa sendirian dalam hidupnya. Ia sangat menderita. Tetapi tak ada yang peduli. Lingkungan sekitar juga tidak banyak bertanya. Tetangga-tetangga memang sering melihat Bapak Manus marah-marah dan memukul anaknya, tetapi mereka tak peduli. Mereka menganggap hal itu sebagai urusan keluarga. Tidak ada yang mau campur tangan.
Baik Bapak Mama dan adik-adik sekalian, tadi kita telah mendengarkan cerita dari manusia ini. Apa perlu baca ulang ceritanya Bapak Mama? Mengerti? Sa query da mama ta. Di manus no boy ne vai ko taro. Atarun lari ya. Baik, kalau begitu Bapak Mama, mari kita mendalami bersama-sama kisah tentang manusia ini tadi dengan ada beberapa pertanyaan dari saya sebentar. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Mama setelah mendengar kisah tentang manusia ini? Apa yang paling menyentuh dan mengusik hati bagi Bapak Mama? So kita perasaan di saya Bapak Mama bawa dengan cerita manusia. Yo sedih. Terus apa lagi Bapak? Sedih sudah pasti. Terus dari saya mendengar cerita itu, yang buat kita penasaran itu manusia orangnya tidak terbuka dengan penderitaan yang dialami. Terus ibunya juga tadi tidak disebutkan, ada tidak namanya, ada, tapi tidak disebutkan dalam cerita. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas jawaban dikit. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk kekerasan yang dideritai oleh Manus dalam cerita tersebut? Kekerasan fisik, kekerasan verbal, yang dia tadi mindat mungkin karena dari oleh pamannya itu tadi. Terima kasih. Dan tertutup. Terima kasih Bapak. Dan pertanyaan yang ketiga ini Bapak, mengapa kekerasan terhadap manusia ini tadi bisa terjadi dan terus berlangsung tanpa ada yang menghentikannya? Tadi jawab. Keluarganya tak suka tidak bersosialisasi dengan tetangga atau gimana, akhirnya masalahnya tidak diketahui oleh tetangga. Sampai orang tuanya tertutup, Manus juga orangnya tertutup. Baik, terima kasih Mama. Pertanyaan yang keempat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran Manus atau keluarga, guru, tetangga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti itu? Mungkin dari gurunya, karena gurunya yang lebih tahu walaupun penyebabnya seperti apa. Yang guru lakukan harus melalui pendekatan kepada orang tua, terus mencari penyebabnya. Terima kasih Bapak. Jawaban ini. Baik Bapak Mama, kisah film Manus memperlihatkan kekerasan terhadap anak sering muncul dan bahkan terjadi sangat dekat dengan hidup kita. Kekerasan itu tampak biasanya dalam bentuk pukulan atau luka fisik. Anak-anak sering mengalami siksaan fisik, pukulan dengan tangan dan benda kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah. Bahkan ada yang menganggap ini bagian dari pendidikan. Maka kita sering mendengarkan istilah guru, yaitu ada emas di ujung rotan.
Anak juga bisa mengalami kekerasan melalui kata-kata yang menyakitkan, makian, hinaan dan ancaman dari orang tua, keluarga, atau guru. Bahkan mereka kerap ditelantarkan oleh orang yang seharusnya berkewajiban peduli dan mendidik mereka sampai mandiri. Anak-anak juga kerap mengalami perlakuan kekerasan dari teman-temannya, baik secara fisik maupun verbal, dengan kata-kata hinaan termasuk lewat pembulian. Pastikan gue bisa serah kusuhu pernah ongaya sama tahu, bahkan gue boleh oleh ongai sih sampai darah yoga bahkan buka pasti mengakuin gue serah kusuhu sering ejek sama tahu sih tuh boleh. Welcome kali. Terima kasih ya sudah hadir. Yang berikut Bapak-bapak dan adik-adik semua, Kisah Manus juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak sering terus berlangsung karena banyak orang memilih diam, tidak peduli atau merasa bahwa itu bukan urusan mereka. Kadang orang takut bertindak, kadang menganggap kekerasan sebagai hal biasa dalam mendidik anak, atau tidak menyadari bahwa anak sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan. Karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua, tetapi tanggung jawab seluruh keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Baik Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, lebih khususnya untuk adik-adik saya ini, mari kita melakukan bersama-sama tepuk 4 hak dasar anak ini. Siap. Tepuk 4 hak dasar anak. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Terima kasih untuk adik-adik saya. Harus hafal itu. Baik Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang diambil dari Injil Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Kristus. Mungkin gue usah Bapak mau makasih kue teman Masih buka apa? apa makasih bunga kue udah baca apa kamu kue teman. Sebenarnya tadi ini bukan bacaan untuk teman saya, tapi ini tadi Injil. Sebenarnya tadi Tuhan beserta kita, bukan bacaan dari itu untuk perjanjian lama. Jangan marah teman saya. Baik Bapak Mama,
Mari kita mendalami bersama-sama tadi dari bacaan tadi. Bayangkan Bapak Mama, ada anak kecil dalam cerita Injil, anak yang berada di pinggiran jalan, tak diperhatikan, tak penting, tetapi tiba-tiba dipanggil oleh Yesus dengan lembut dan dengan penuh kasih sayang, ditempatkan di tengah-tengah, di pusat, menjadi yang paling penting. Nah, pertanyaan dari saya, Bapak Mama, bagaimanakah perasaan Bapak Mama dalam cerita ini tadi, dalam bacaan Injil ini tadi? Mungkin anak kecil tadi itu boleh dibilang sebagai perumpamaan ya, perumpamaan orang tua, bahwa orang tua itu selalu diajak untuk bertobat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapaknya. Dan pertanyaan yang kedua dari saya, Bapak Mama, mengapa anak-anak begitu berharga dan istimewa di mata Yesus? Kembalinya tadi karena anak-anak mungkin masih apa ya, masih polos, masih lugu, belum ada dosanya. Makanya sering anak-anak itu banyak dalam apa, boleh dibilang menjadi perumpamaan ya. Baik, terima kasih Bapak atas pada titik itu. Dan yang ketiga ini, Yesus mengajak kita untuk menyambut seorang anak seperti menyambut dirinya. Dan pertanyaan dari saya, Bapak Mama, apa saja hal konkret yang telah dan akan kita lakukan dalam hidup sehari-hari untuk menjawab ajakan Yesus itu? Apa kita tak perlu pada detail mengenai ajakan do Mori Yesus Bapak Mama? Ajakannya mungkin kepada lebih kepada berbuat baik, lebih menyayangi anak, karena anak-anak itu kan lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih Bapak. Baik, sabda Tuhan dalam Matius bab 18 ayat 1 sampai 16 ini tadi memperlihatkan bahwa anak bukanlah pribadi yang kecil dan tidak penting di hadapan Allah, melainkan justru berada dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika Yesus menempatkan seorang anak di tengah para murid, ia sedang membalik cara pandang manusia. Dunia sendiri mengukur nilai dan martabat seorang berdasarkan kekuatan, kedudukan, kemampuan, dan kehebatan. Hal ini semakin menjadi-jadi dalam dunia digital dewasa ini. Orang berlomba menampilkan penceritaan dan yang menarik, indah dan hebat di medsos dan merasa menemukan jati dirinya atau identitasnya. Tetapi dalam Injil, Yesus menunjukkan hal yang berbeda sekali, bahwa dalam kerajaan Allah justru yang kecil, lemah, sengsara, hina dan tak berdaya memperoleh perhatian dan belarasan ilahi, memiliki tempat yang istimewa. Baik, Bapak-Bapak, dalam katekesi ini juga tadi ada di sini juga kita merencanakan bersama atau rencana konkret Nah, dan di sini di sekitar Bapak-Bapak ada permainan juga. Nah, emang kau baca aku pertanyaan sok tuh Bapak-Bapak. Emang kau benar baca aku itu tuh. Berarti itu angkat tangan kanan. Ini itu tak benar.
Kalau saya sebut itu salah sebentar, itu angkat tangan kiri. Baik, langsung saja saya akan menjawab tentang membaca pertanyaan ini. Seseorang anak bercerita, tetapi orang dewasa sibuk dengan HP. Apakah itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Baik, terima kasih. Dan yang kedua, orang tua mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Apakah itu baik atau tidak baik? Terima kasih untuk pertanyaan saya. Baik, pertanyaan ketiga adik-adik dan bapak mama, anak dimarahi dengan kata-kata kasar. Apakah itu baik atau tidak? Pertanyaan yang keempat, anak diajak bicara dengan lembut saat salah. Apakah itu baik atau tidak baik? Terima kasih untuk saya. Pertanyaan yang kelima adik-adik dan bapak mama, anak dibiarkan sendirian saat sedang takut. Apakah itu baik atau tidak baik? Biasa bu, itu tidak baik sih. Pertanyaan yang keenam, guru memperhatikan perubahan sikap murid. Apakah itu baik atau tidak baik? Baik, terima kasih kepada saya. Pertanyaan yang ketujuh, anak dipaksa diam saat ingin berbicara. Apakah itu baik atau tidak baik? Pertanyaan yang kedelapan, tetangga peduli pada anak yang sering terlihat sedih. Apakah itu baik? Dan yang terakhir, baik, kita akan di sini saya akan ada beberapa tindakan konkret dalam keluarga. Apa saja bentuk kekerasan yang tidak ingin baik, mungkin ini Bapak Mama yang membacakan, karena ini perjanjian kayaknya. Karena dalam ini tadi, pertanyaan ini tadi, apa saja bentuk kekerasan yang tidak ingin saya lakukan bagi anak-anak saya dalam keluarga. Tentunya dibacakan oleh Bapak Mama semua. Tiba-tiba akan Sekarang ngomong baca itu. singit. Pertanyaannya, apa saja bentuk kekerasan yang tidak ingin kita lakukan bagi anak-anak kita dalam keluarga? Apa saja bentuk kekerasan yang tidak ingin kita lakukan bagi anak-anak kita dalam keluarga? Pertanyaan, dan yang tidak boleh memukul, menghina, mengejek, merendahkan anak-anak. Apa saja yang ingin kita lakukan untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang sehingga dia dapat hidup dan bertumbuh kembang dengan aman, nyaman, sukacita, dan tekun kreatif berjuang. Memaafkan kesalahan, memberi dia kasih sayang. Jangan main HP. Kasih kabar saja. Nasihati dengan Kasih baik. sayang. Dia bila dia salah. Itu bentuk kasih sayang.
Oh, enggak sekali. Nah, baik sekarang Bapak dan adik-adik sekalian, sekarang kita memasuki penutup. Dalam katekesi malam ini, kita telah berbagi cerita, berdialog bersama, dan merenungkan bersama dalam tema pendidikan anak dengan cinta dalam keluarga, KBG, paroki, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ada banyak praktik yang baik yang telah dilakukan dalam pendidikan dan membesarkan anak. Namun harus diakui pula bahwa tanpa disadari masih ada bentuk-bentuk kekerasan yang melukai diri mereka. Semoga katekesi ini menyadarkan kita bahwa setiap anak adalah anugerah cinta Allah yang harus dididik dengan penuh syukur, sabar, dan kasih sayang. Mari Bapak Mama, mari kita bersama-sama mendidik anak dengan cinta dalam keluarga, dan bersama kita bisa mewujudkan KBG sayang anak. Baik, marilah kita memasuki doa penutup. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan bimbingan pada malam ini, sehingga katekesi kami pada malam ini berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak. Terima kasih atas berkat dan bimbingannya pada malam ini, sehingga Engkau memberi kesempatan kami pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menjaga adik-adikku ini, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dan Engkau dapat menurunkan Roh Kudus-Mu untuk memberi hati yang sabar bagi orang tua mereka dalam mendidik mereka. Dan terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami pada malam hari ini dengan begitu baik dalam cinta. Demi Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak Mama dan adik-adik sekalian. Ini katekesi kita pada malam hari ini selesai. Terima kasih Bapak. Cuma berapa malam lo video ini? Berapa video malam? Iya. Atas nama Ketua KBG, Oh, saya mewakili Bapak KBG Sanggit mengucapkan terima kasih iya. untuk kehadiran dari adik-adik dari Kudus dan Prodikel. Yo. Dengan semua pergi masukan, Yo. Oke lah. Iya, Pak. Harus mempersiapkan betul materi Iya, yang kita bakal harus betul-betul siapkan. Iya. Dia kan turun dalam bentuk tim. Iya. Nanti sebelum turun, misalnya apa yang kita harus sampaikan, mungkin poin-poin dari materi yang itu baru itu garis bawahi. Artinya apa ya? Kerabut ya. Iya, Pak. Iya, macam. Oh, paling oke, masih semester 2. Iya. Buat adik-adik ini lebih apa? Menggigit, menggairah.
Ya, tidak terkesan kaku ini. Iya. Mereka kita dapat ide kaku, dibaca juga kaku. Iya. Itu mungkin kurang persiapan. Iya. Jadi harus apa sebelum turun dibahas kelompok dulu. Iya. Materi itu mungkin itu sama materi ini, tapi buatlah anak-anak supaya mereka lebih semangat. Terus ya, itu memang salah saya Bapak Dami berdasarkan pertanyaan itu harus bilang itu salah, yang benar yang baiknya. Anggap baik dari waspada terhadap malah Yo. Iya. Yo. Sehingga kedepannya tidak lebih semangat untuk membawakan materi itu tidak gagal. Iya. Harus persiapan itu. Termasuk untuk Yo, tema con. Alia ite hok ami hokole bapak mama belajar karena di pengalaman dami kole turun nggomot dan gitu. Jadi ite hokole sama-sama belajar. Tama con kole masukkan debah bago gitu. mulai tahun ini tambah kecil gitu. Iya. Coba gimana menyelamatkan itu supaya anak-anak ini begitu ada yang dia lakukan itu ada kultur materi itu yang harus saya bahas. Yo. Yo, makasih atas masukan itu. Terima kasih ya. Yo. Terima kasih banyak. Baiklah, buka harus dibuat. Luar biasa. Itu ya Damin, terima kasih untuk bersama di TV. Mati Damin, sehat terus, menjaga lancar, aman. Nakara bodoh kita salar betah, Bapak. Oh kakaknya Kita udah mau cari dari tak kasih orang. Hehehe